Oke, masih tentang kebohongan bermakna. Saya akan lebih dari saya dalam 3, 2, 1. Saudara-saudara sekalian, maukah kalian hidup di dunia di mana banyak orang lebih mempercayai kebohongan yang dibungkus dengan kata-kata manis dibandingkan realita yang kadang pahit? Tentu tidak, bukan? Ya, itulah yang akan posisi saya di musik kali ini. Musik ini berbicara di dunia kapital, di mana banyak orang-orang kelas menengah ke bawah banyak percaya pada kebohongan bermakna dan menjadikannya sebagai sarana untuk memotivasi diri sendiri. Walaupun motivasi itu kadang sebenarnya tidak rasional, tapi mereka tetap milih mendengarkan motivasi itu. Kenapa? Alasannya sederhana, karena mereka adalah kaum menengah ke bawah yang benar-benar kesulitan dalam menjalani hidup. Mereka tidak tahu cara untuk menghasilkan uang, mereka depresi, dan mereka sangat lelah dengan kehidupan ini karena mereka kelas menengah ke bawah, korban dari sistem kapitalisme. Oleh karena itu, mereka memerlukan motivasi yang bisa membuat mereka terus menjalani hidup sebagai pekerja. Ini bisa berdampak buruk karena lama-kelamaan ini bisa membuat orang-orang tersebut menjadi irasional dan dapat menimbulkan dampak buruk seperti terlalu banyak bekerja karena mereka berpikir bahwa kerja keras bisa memberikan hasil yang sepadan, dan akhirnya mereka bekerja keras dengan ekspektasi mereka pasti akan mendapatkan hasil yang sepadan, padahal kita tahu itu sangat irasional. Oke. Lalu poin kedua saya, karakterisasi. Oke, pertama, aktor rentan. Nah, aktor rentan di sini adalah kelas menengah, orang-orang dari kelas menengah ke bawah yang mendengarkan motivasi dari kebohongan bermakna, yang menjadikan kebohongan bermakna ini sebagai motivasi utama mereka dalam menjalankan hidup mereka sebagai pekerja. Lalu kedua, aktor bertanggung jawab. Di sini aktor bertanggung jawabnya adalah influencer atau tokoh-tokoh yang berpengaruh yang menyebarkan motivasi dengan kebohongan bermakna yang justru bisa membuat kaum menengah ke bawah memiliki pemikiran yang salah. Seharusnya aktor bertanggung jawab ini memberikan kenyataan yang bertujuan untuk memberikan hal lebih baik dibandingkan mereka memberikan kebohongan bermakna yang dalam tanda kutip menyesatkan kepada kaum menengah ke bawah tersebut. Nah, lalu poin ketiga saya, kata-kata penting. Di sini kata-kata penting yang perlu kita karakterisasi adalah kebohongan bermakna, di mana itu artinya merupakan sebuah kebohongan bermakna adalah sebuah keyakinan atau narasi yang secara objektif tidak rasional atau tidak benar. Seperti contohnya, kerja keras tidak akan mengerti hasil, yang membuat orang berpikir, jika aku bekerja keras dengan benar-benar mendedikasikan waktu dan tenagaku, aku bisa mendapatkan hasil yang sepadan. Atau kebaikanku pasti akan dibalas kebaikan jika aku memberikan uang pada orang-orang miskin, aku pasti akan mendapatkan imbalan dari hal tersebut. Oke, lalu masuk ke poin ketiga saya di sini, yaitu penelitian. Pertama, kenapa motivasi kebohongan bermakna itu tidak terjustifikasi secara nilai? Kedua, kenapa menghilangkan motivasi kebohongan ini merupakan tindakan yang urgent dan perlu dilakukan? Dan ketiga, kenapa menghilangkan motivasi kebohongan ini bisa memberikan lebih banyak manfaat ketimbang dampak buruk? Lalu poin keempat saya, mekanisme. Di sini yang kita akan lakukan adalah mendukung kontrafaktual, di mana kita akan membayangkan dunia di mana kebohongan bermakna ini bukan sesuatu yang normal, dan orang-orang lebih umum menggunakan kenyataan pahit. Kita karakterisasi dulu. Kenyataan pahit ini adalah kenyataan yang benar-benar dan rasional. Ini adalah lawan kata dari kebohongan bermakna, dan contohnya mungkin tidak ada cinta yang abadi, atau prestasi tidak menjamin kesuksesan, atau kematian adalah akhir dari segalanya, dan kamu bukanlah siapa-siapa, dan lain sebagainya. Dengan kata lain adalah narasi atau sesuatu yang nyata dan rasional dan benar-benar ada. Ini lebih efektif karena pada dasarnya kenyataan rasional itu lebih mampu memberikan dampak baik. Setidaknya jika motivasi dari kenyataan pahit ini tidak terima, motivasi itu benar adanya, tidak bohong-bohong dan tidak dibuat-buat. Ini bisa menghindari orang-orang pekerja kelas menengah ke bawah itu yang dengan dari kebohongan bermakna itu mendapat harapan palsu. Lalu untuk preemptif, di sini ada satu poin yang akan poin kelima saya, yaitu preemptif. Ada satu poin yang akan saya bawakan. Oke. Mungkin lawan akan mengatakan bahwa kebohongan bermakna itu baik adanya karena bisa motivasi orang lebih efisien jika dibanding kenyataan pahit, karena kita tahu kebohongan bermakna itu dibalut dengan kata-kata manis yang bisa membuat orang tertarik. Nah, dan motivasi ini diperlukan agar orang-orang mau terus melanjutkan pekerjaan mereka dan dunia bisa terus berjalan yang memanfaatkan pekerja-pekerja. Namun, jelas tindakan ini tidak manusiawi, dan sekalipun motivasi ini terjadi, sekalipun ini terjadi, motivasi dengan kebohongan bermakna tidak bisa memberi dampak lebih baik dibandingkan kenyataan pahit, karena tentu saja kenyataan pahit lebih rasional. Kita hidup di mana kenyataan akan selalu mengalahkan hal yang tidak nyata, dan pada akhirnya kenyataanlah yang akan menang. Lalu lanjut ke poin ke-6 saya, argumen. Di sini saya membawakan satu argumen. Pertama, asumsi masalah.
Judul argumen saya adalah eh, orang-orang kelas menengah. Lalu asumsi masalahnya di sini, eh, asumsi saya adalah bagaimana jika orang-orang kelas menengah ke bawah yang bisa terdampak, terkena karena termakan omongan kebohongan bermakan oleh tokoh-tokoh terkenal masyarakat ini, bisa terjadi karena pertama, mereka butuh motivasi untuk melanjutkan pekerjaan mereka yang berat, dan kedua, mereka tidak punya waktu untuk benar-benar membedah apa kata-kata yang mereka terima. Ini urgent untuk diselesaikan karena motivasi dengan kebohongan bermakna ini pada akhirnya akan berakhir kosong karena itu tidak benar, dan ini lama-kelamaan akan membunuh kemanusiaan. Dalam artian, manusia memiliki hak untuk dimanusiakan, memiliki hak untuk dianggap sebagai makhluk hidup. Dengan adanya sistem yang menggunakan motivasi agar pekerja tetap mau bekerja untuk suatu tujuan yang tidak ada habisnya, pekerja ini tidak lagi memiliki kemanusiaan di dalamnya dan hanya menjadi budak. Lalu poin kedua saya, perubahan. Masalah ini bisa diselesaikan di sisi kami dengan cara menghilangkan total diperbolehkannya penggunaan motivasi dengan kebohongan bermakna, atau ini adalah sebuah kontrafaktual di mana eh, kami menggunakan kenyataan pahit untuk benar-benar mengganti sistem kebohongan bermakna ini, karena pada dasarnya kenyataan pahit memiliki kepastian yang rasional. Ini mungkin terjadi karena perkembangan teknologi yang mempermudah penyebaran informasi ini dan mempermudah penyebaran informasi terkait kenyataan pahit pula yang bisa menyadarkan orang-orang tentang mana motivasi yang benar-benar berdampak dan mana motivasi yang palsu dan hanya dirancang untuk memanfaatkan orang-orang tersebut. Lalu poin ketiga, dampak dari sisi kami adalah bagaimana motivasi dengan kenyataan pahit ini bisa mempengaruhi orang-orang yang luas dan yang bisa berbuat baik, karena pada kenyataan pahit bisa benar-benar dipercaya dan memiliki kredibilitas rasional. Jika motivasi melalui kebohongan bermakna dihilangkan, maka kenyataan pahit ini bisa menjadi sumber motivasi utama pada dasarnya yang berdasar lebih baik karena rasional sesuai dengan kenyataan. Ini menguntungkan aktor rentan karena pada akhirnya mereka yang merasakan motivasi dengan kenyataan pahit ini juga dampak baik dari kenyataan pahit tersebut. Sedangkan untuk aktor bertanggung jawab, mereka juga mendapat dampak baik karena mereka bisa mendapat legitimasi yang lebih karena memberikan motivasi yang nyata dan tidak dengan kata-kata manis saja. Sedangkan ini memberikan sisi lawan karena pada akhirnya kebohongan bermakna tidak benar-benar memiliki legitimasi yang cukup untuk dibagikan dan menjadi sumber motivasi utama. Justru itu menjadi sesuatu yang dianggap aneh karena irasional. Ini memberikan aktor bertanggung jawab yang menyebarkan motivasi itu pada akhirnya karena legitimasi mereka berkurang. Lalu yang terakhir, penimbangan. Dampak baik di sisi kami ini penting karena ini bisa menyelamatkan aktor rentan. Dalam artian aktor rentan bisa selamat karena mereka tidak lagi termakan motivasi palsu yang berasal dari kebohongan bermakna yang justru bisa memberi harapan palsu. Dampak baik dari sisi kami juga bersifat pasti karena memang kenyataan pahit adalah sesuatu yang rasional dan benar-benar bisa terjadi karena pada realitanya, dan ini sangat penting karena pada akhirnya dunia akan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan akan terjadi. Ini menguntungkan karena dari sisi lawan, meskipun tetap termotivasi, tapi motivasi itu datang dari harapan palsu yang bisa hilang kawan saja. Karena pada dasarnya itu adalah suatu kebohongan. Jika penjelasan tentang kebohongan bermakna disebarluaskan dengan echo chamber effect misalnya, ini bisa membuat orang-orang sadar dan seketika menurunkan legitimasi dari kebohongan bermakna dan membuat kebohongan bermakna itu sendiri tidak memiliki makna apa-apa. Itu dari saya, proto purpose. Wah anjir, lebih 1 menit, sorry kok.